Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian ada 4 fitur Vespa yang wajib untuk kalian fungsikan. Nah, ketika 4 fitur Vespa ini berfungsi dengan baik dan benar, akan menambah kenyamanan dan keamanan kalian ketika berkendara dengan Vespa kesayangan kalian, guys. Apa aja sih 4 fitur Vespa yang wajib untuk berfungsi ini? Jangan kemana-mana, ikutin terus video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, sesuai janji saya tadi di awal video ya, saya akan kasih tahu kalian tentang 4 fitur dari Vespa yang menurut saya pribadi ini wajib untuk berfungsi dengan baik dan benar ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan berfungsinya 4 fitur ini akan menambah kenyamanan dan keamanan kalian ketika berkendara dengan Vespa kesayangan kalian teman-teman. Ya seperti kita tahu, Vespa klasik ini bukan sembarang motor, dia butuh treat dan perlakuan khusus ya teman-teman. Jadi memang ada sedikit triknya gitu. Nah oke, kita mulai aja dari yang pertama ya teman-teman. Fitur pertama yang menurut saya wajib banget untuk kalian fungsikan dengan baik dan benar adalah kelistrikan. Nah kelistrikan di sini mencakup headlamp, lampu utama ya teman-teman, baik lampu jauh maupun lampu dekat. Udah gitu stop lamp, baik lampu senja maupun lampu rem ya teman-teman. Dan untuk beberapa tipe Vespa itu, untuk PX dan PS series yang udah 80-an ke atas itu ada lampu sen ya teman-teman di kanan dan kiri. Nah fitur kelistrikan ini wajib berfungsi. Oh ya, satu lagi, jangan lupa klakson ya. Nah klakson ini juga wajib untuk berfungsi. Nah kenapa saya bilang kelistrikan ini wajib berfungsi semuanya? Karena ini menyangkut dengan keselamatan kalian berlalu lintas. Udah gitu berhubungan juga dengan peraturan lalu lintas teman-teman. Ya seperti kita tahu, kendaraan roda 2 itu wajib untuk menyalakan lampu depan teman-teman ya, ketika berkendara baik siang maupun malam teman-teman. Nah gitu, jadi teman-teman semua wajib banget untuk mengaktifkan kelistrikan Vespanya. Nah, kayak contoh begini, headlamp aktif ya teman-teman. Terus lampu senja aktif juga. Kita coba lampu remnya. Nah, kelihatan ya, lampu rem juga aktif. Klakson juga aktif teman-teman. Gitu. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi soal kelistrikan itu menurut saya wajib buat kalian fungsikan dengan baik dan benar teman-teman ya. Jadi ketika ada salah satu dari fungsi kelistrikan yang tadi, elektrikal yang tadi tidak berfungsi dengan baik dan benar, teman-teman wajib buat perbaiki, bawa ke bengkel atau kalian benerin sendiri juga nggak masalah teman-teman. Oke, itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua, ini sebenarnya udah beberapa kali saya sebutin atau saya mention di beberapa video saya tentang Vespa ya teman-teman. Jadi yang kedua ini adalah rem depan. Nah saya udah beberapa kali ya, buat teman-teman yang udah lama subscribe saya pasti hafal nih, saya agak cerewet soal fungsi rem depan ya teman-teman. Vespa saya dua-duanya rem depannya itu berfungsi teman-teman. Jadi buat kalian semua ya yang rem depannya masih ngeblong atau nggak berfungsi, cepetan deh mendingan kalian fungsiin perangkat satu ini sesegera mungkin. Kenapa? Karena gini teman-teman, kita nggak pernah tahu gimana rem belakang kita umurnya segimana lagi atau berapa persen lagi fungsinya teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita apes, bisa aja rem belakang tiba-tiba ngeblong atau terlalu panas atau misalkan trouble ya, kawatnya putus atau gimana. Kita nggak punya lagi cadangan buat
ngerem teman-teman. Nah, ketika kita punya rem depan, paling nggak, walaupun rem depan Vespa ini nggak pakem-pakem amat ya, kecuali kita ganti pakai rem cakram gitu. Tapi at least dia bisa bantu kita untuk ngerem teman-teman ya, gitu. At least kita bisa berhenti dengan selamat gitu, atau meminimalisir resiko kecelakaan yang akan terjadi ketika kita kehilangan fungsi rem utama Vespa kita, yaitu rem belakang ya teman-teman. Kalau di Vespa itu kebalik ya, rem belakang yang jadi rem utama kita gitu. Nah, jadi buat kalian semua jangan lupa ya, rem depan fungsinya sama vitalnya dengan rem belakang ya. Tolong, ini adalah salah satu cadangan nyawa kalian nih guys ya. Ini vital banget, ini fungsinya nggak bisa diremehin ya guys gitu. Itu yang kedua teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, seperti biasa saya juga selalu mention hal-hal ini ya teman-teman, cuk dan keran bensin. Nah, kenapa saya bilang dua hal ini tuh penting banget? Gini, karena saya udah pernah jelasin di beberapa video saya ya teman-teman tentang masalah cuk. Cuk ini berfungsi ketika kita mau nyalain Vespa dalam keadaan dingin ya teman-teman gitu. Jadi kalau dalam keadaan dingin, daripada kalian miringin Vespa ke kanan ya, mendingan kalian aktifin cuk gitu. Sama aja kok fungsinya gitu. Jadi dengan kalian memiringkan Vespa ke kanan itu bikin struktur dek kalian itu jadi cepet rusak gitu teman-teman ya gitu. Jadi karena kita miring ke kanan, dek itu hanya bertumpu di satu standar yang ini, jadi dia sangat membebani dek yang sebelah kanan ini teman-teman gitu. Belum lagi ditambah karet sasis ya teman-teman, karet sasis karena mesinnya miring ke kanan, otomatis dia terbebani juga ke sebelah kanan. Itu pasti kalau kita sering-sering ngelakuin bakalan cepet rusak juga gitu. Belum lagi kayak contohnya apa namanya, stick ini ya, stick persneling gitu. Kita semakin sering miring ke kanan kayak gini, ini kan kita tarik gini juga ya teman-teman. Nah, kita tahan kayak gini nih, miring-miring kayak gini ya, cepet rusak juga. Belum pas ngebalikin dak gini kan. Nah, dek yang sebelah sana kebebanin juga gitu. Jadi intinya dengan kalian memiringkan Vespa ke sebelah kanan itu lebih banyak mudaratnya daripada bagusnya gitu. Jadi lebih baik kalian aktifin cuk Vespa kalian gitu. Keran bensin juga sama, dia fungsinya untuk mencegah Vespa kalian kebanjiran ya. Banjir apa nih? Banjir bensin, bukan kebanjiran air ya gitu. Dengan kalian memfungsikan ini, kalau misalkan kalian berhenti lama bisa di close seperti ini menambah kenyamanan kalian juga teman-teman. Jadi kalian nggak usah repot-repot harus nyela-nyela karena bensin kalian banjir ke bawah gitu ya. Atau ini juga bisa berfungsi supaya Vespa kalian lebih aman ketika kalian tinggalin teman-teman ya gitu. Jadi amit-amit ada yang mau nyolong, ada yang mau maling, kalau ini di posisi close dia akan susah untuk nyala gitu guys ya. Jadi cuk dengan keran bensin itu disarankan untuk aktif teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat, ini khusus pemilik Vespa dengan fitur AOM ya, Automatic Oil Mixture atau pompa oli samping. Itu biasanya Vespa 80-an ke atas ya teman-teman, 86 ke atas. Nah, biasanya di tangkinya ini ada lubang oli di sini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya Vespa dengan fitur AOM atau pompa oli samping ya, itu saya saranin kalian buat diaktifkan. Kenapa? Karena asli ya, ngisi bensin Vespa yang begini, yang tahun tua, itu ribet loh coy. Ya, jadi kalian ngisi bensin. Habis ngisi bensin, kalian buka dulu oli samping, kocorin, tutup lagi. Nah, kalau kalian lagi santai sih nggak apa-apa ya kan, tapi kalau kalian lagi rusuh, lagi ribet, lagi buru-buru, itu lumayan makan waktu loh. At least kita butuh paling cepet juga 1 menit ya teman-teman, paling cepet 1-2 menit gitu, ekstra tambahan waktu, yang mana 1-2 menit itu cukup berharga ketika kalian lagi buru-buru. Nah, sedangkan untuk Vespa yang punya fitur AOM itu ya kalian tinggal isi aja sesuai kebutuhan kalian. Itu bisa biasanya kalau setengah tangki
Aom itu bisa 2-3 kali isi bensin ya, tergantung konsumsi BBM Vespa kalian gitu. Cuma dulu saya di Vespa Excel itu saya ngisi setengah lebih ya, hampir 3/4 itu bisa 2-3 kali isi bensin gitu, bahkan bisa sampai 4 kali gitu. Jadi praktis banget gitu ketika kalian memfungsikan fitur oil mixture tadi teman-teman. Buat kalian yang pemakai eksklusif 2, Excel, apalagi sih Strada ya kan, yang pokoknya yang 86 ke atas yang udah pakai pompa oli samping itu saya saranin buat kalian jalanin ya. Kenapa? Ya karena nambah kenyamanan kalian gitu loh. Sok kalian udah tinggal sosorin aja isi bensin ke sini, jalan udah gitu. Beda sama Vespa yang nggak punya fitur itu, kayak Sprint, Super itu belum ada ya tahun-tahun tua gitu guys ya. Jadi itu 4 hal yang menurut saya itu harus kalian fungsikan, fitur-fitur Vespa yang harus kalian fungsikan, karena selain menambah keamanan dan juga bisa menambah kenyamanan kalian ketika berkendara dengan Vespa sayangan kalian gitu guys. Oke, semoga bermanfaat tips and tricksnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan boleh silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga tekan tombol like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa juga di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.